Industri EV di Indonesia sudah siap belum sih Bu? Apakah dan bagaimana Uling melihat prospek EV di Indonesia sejauh ini? Kita ngomongin prospeknya, kita ngomongin ekosistemnya dulu ya. Ekosistemnya sebenarnya pemerintah kan sedang mendorong percepatan elektrifikasi kan. Jadi dari terbitkannya beberapa peraturan atau peraturan pemerintah ya, dimulai dari tahun 2019. Dari sisi manufacture, kemudian dari sisi demand itu banyak peraturan-peraturan dari pemerintah yang mendukung itu. Kemudian kalau kita ngomongin potensinya ke depan seperti apa? Potensinya ke depan itu sebenarnya sangat bagus karena memang kalau kita lihat kita ngomongin demand dulu. Kita lihat dari 2021 ke 2022 sebenarnya perkembangan EV itu udah 1000% gitu kan. Dan artinya demand itu masih ada dan Indonesia di kurang dari 5 tahun itu sebenarnya market share EV itu udah hampir 2% penetrasinya EV. Artinya demand itu udah ada, pertumbuhannya itu eksponensial dibandingkan dengan China pada saat masa-masa pertama kali EV itu dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk ke 1%. Jadi demand itu juga sudah terbentuk, pemerintah sudah didukung dengan beberapa peraturan pemerintah dan memang kalau kita ngomongin ekosistem itu sebenarnya butuh kerjasama dari semua stakeholder lah ya. Semua stakeholder bukan cuma dari pemerintah, bukan cuma dari masyarakat, tapi juga dari pelaku industri yang bagaimana komitmennya itu untuk mengembangkan ekosistem EV ini dari hulu ke hilir gitu kan. Dan peluangnya itu cukup banyak. Di sini ada pemain besar juga yang sebenarnya juga punya komitmen untuk investment lebih di NEV untuk pengembangan new energy vehicle itu dari hulu ke hilir. Kalau dari Wuling sendiri sebenarnya dari tanggal 19 April kemarin kita juga udah sign MOU dengan Pak Luhut ya pada saat itu untuk investasi lebih pengembangan ekosistem EV itu dari hulu ke hilir terutama atau khususnya untuk kendaraan yang berbasis listrik gitu sih. Mungkin tadi Bu Dia menyebut salah satu negara yang mungkin juga telah berhasil mengembangkan ekosistem EV-nya ya, terutama dari segi industri. Nah mungkin boleh diceritakan Bu, mungkin apa gitu yang bisa dicontoh dari negara tersebut sampai bisa mereka mengembangkan ekosistem EV-nya sebaik itu. Karena sepertinya Indonesia punya potensi yang besar, karena punya growth yang lebih tinggi gitu. Iya, memang kalau di China sendiri sekarang itu udah ekosistemnya udah mature ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya 2022 penjualan mobil listriknya itu mencapai 6,5 juta unit. Which is sebenarnya itu udah 30% lebih penetrasinya gitu kan di market China. Kemudian kalau kita ngomongin industrinya juga China juga sudah mendominasi rantai pasok EV di mana sebenarnya lebih dari 75% produksi baterai di dunia itu ada di sana. Kemudian lebih dari 50% proses penghilangan bahan material penting baterai EV seperti lithium, kobalt dan grafit itu juga di sana. Kalau kita lihat ekosistem yang lebih lanjut lagi itu mengenai infrastruktur, mengenai charging di China itu saat ini udah hampir 6 juta charging di China. Jadi sebenarnya ekosistemnya udah sangat mature dan itu China mulai dari 15 tahun yang ya 10 tahun lebih yang lalu ya gitu. Dan itu kita bisa contoh bagaimana sebenarnya seluruh stakeholder di China itu memang seluruh stakeholder itu bekerja hands on hands untuk mengembangkan ekosistem EV ini mulai dari rantai pasoknya sampai sebenarnya infrastruktur chargingnya itu sebenarnya semuanya dan didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah juga gitu sih. Jadi sangat mature di sana. Tapi memang kalau saya lihat di Indonesia itu potensinya juga masih sangat besar di China karena pada saat memang EV itu kan di China 10 tahun lebih yang lalu itu butuh waktu 5 tahun untuk ke 1%. Sekarang udah 30% lebih gitu kan. Pada saat itu kan masa-masa teknologi awal lah ya EV. Indonesia itu mendapatkan keuntungan karena saat ini teknologi EV, teknologi baterai itu sebenarnya kita sudah bisa mencontoh negara-negara maju yang lainnya dan kita tinggal mengadap
mengadop teknologinya. Jadi memang less than 5 tahun itu udah hampir 2%, itu sebenarnya juga pertumbuhan yang cukup eksponensial dan sangat memungkinkan EV kita itu bisa bertumbuh semasif itu juga gitu sih.